Trump dan ancaman, tarif iPhone, tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, dan teknologi di Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan yang menggemparkan dunia industri teknologi global, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menegaskan ancamannya untuk memberlakukan tarif sebesar 25% terhadap iPhone buatan Apple yang dirakit di luar negeri. Pernyataan ini bukan hanya sekadar retorika kampanye atau manuver politik menjelang pemilihan presiden, melainkan juga menjadi refleksi nyata dari agenda ekonomi nasionalis yang diusung Trump sejak awal masa kepemimpinannya. Dalam narasi ini, kita akan membedah secara komprehensif maksud dan implikasi dari pernyataan Trump, menelaah dampaknya terhadap Apple dan perusahaan teknologi lainnya, serta menelusuri akar ideologis dari kebijakan tarif yang menjadi ciri khas pemerintahan Trump dan agenda proteksionisnya. Donald Trump sejak awal dikenal sebagai sosok yang mengusung agenda proteksionisme ekonomi dengan slogan terkenalnya Make America Great Again. Salah satu fondasi utama dari kebijakan ekonominya adalah mengembalikan pekerjaan manufaktur ke tanah Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dalam konteks ini, Apple sebagai simbol kebanggaan teknologi Amerika Serikat justru menjadi ironi karena mayoritas produk ikoniknya, termasuk iPhone, diproduksi di luar negeri, khususnya di Tiongkok dan India. Dalam pernyataannya baru-baru ini saat menandatangani beberapa perintah eksekutif terkait pengembangan energi nuklir, Trump secara eksplisit menyatakan bahwa Apple, bersama dengan perusahaan teknologi lainnya, harus memindahkan fasilitas produksinya ke Amerika Serikat. Jika tidak, mereka akan dikenakan tarif impor sebesar 25% untuk setiap unit iPhone yang dijual di pasar domestik. Trump menyebutkan, ketika mereka membangun pabrik di sini, tidak akan ada tarif. Jadi mereka harus membangun pabrik di sini. Saya sudah memiliki pemahaman dengan Tim Cook bahwa dia tidak akan melakukan ini. Tapi sekarang dia bilang akan membangun pabrik di India. Saya bilang, tidak masalah bangun di India, tapi kamu tidak bisa jual di sini tanpa membayar tarif. Begitulah aturannya. Peringatan keras untuk Apple dan dunia teknologi. Pernyataan tersebut secara tegas menargetkan Apple, perusahaan teknologi terbesar di dunia berdasarkan valuasi pasar, yang selama bertahun-tahun mengandalkan jaringan manufaktur di Asia, terutama melalui mitra seperti Foxconn. Trump menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Apple, tetapi juga akan diterapkan kepada perusahaan lain seperti Samsung yang memproduksi perangkat serupa di luar negeri. Tidak akan adil jika hanya satu perusahaan yang dikenai aturan ini, kata Trump. Namun, di balik ancaman tersebut, Trump juga menunjukkan optimisme bahwa produksi domestik tidak akan menyebabkan lonjakan harga bagi konsumen Amerika. Menurutnya, kemajuan teknologi dan otomatisasi pabrik dapat menekan biaya produksi secara signifikan. Pabrik-pabrik ini luar biasa jika Anda melihatnya. Mereka mampu melakukannya. Apple akan masuk dengan $500 miliar. Demikian juga perusahaan semikonduktor. Mereka menginvestasikan 200 hingga 500 miliar dolar. Tapi sekarang kita berbicara tentang iPhone. Jika mereka ingin menjualnya di Amerika, saya ingin produk itu dibuat di sini. Mereka mampu melakukannya, kata Trump. Tekanan melalui media sosial. Trump tidak hanya mengandalkan podium untuk menyampaikan pesannya. Ia juga memanfaatkan platform media sosial Truth Social, di mana ia menulis, "Saya sudah lama memberitahu Tim Cook dari Apple bahwa saya mengharapkan iPhone yang dijual di Amerika Serikat harus dibuat di Amerika Serikat, bukan di India atau tempat lain. Jika tidak, tarif setidaknya 25% harus dibayarkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Terima kasih atas perhatiannya terhadap masalah ini." Pesan tersebut bukan sekadar ancaman biasa. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar, membentuk tekanan publik terhadap perusahaan-perusahaan besar Amerika agar mengikuti agenda nasional Trump, yakni reindustrialisasi dan kemandirian ekonomi. Namun hingga saat ini, Apple belum memberikan tanggapan resmi terhadap ancaman tersebut. Tarif dan ancaman resesi konsumen. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah ancaman ini realistis dan bisa diimplementasikan?
Secara teknis, Presiden Amerika Serikat memang memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif atas nama kepentingan nasional. Namun, keputusan tersebut biasanya harus melewati kajian Departemen Perdagangan dan mendapat legitimasi hukum untuk menghindari pelanggaran aturan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, atau dampak buruk terhadap konsumen domestik. Tarif sebesar 25% terhadap iPhone buatan luar negeri akan berdampak langsung terhadap harga jual produk di pasar Amerika. Dalam dunia teknologi konsumen, margin keuntungan memang cukup besar, namun tidak cukup besar untuk menutup seluruh beban tarif sebesar itu tanpa menaikkan harga. Artinya, konsumen Amerika lah yang akhirnya harus membayar harga lebih tinggi untuk iPhone, iPad, dan produk lainnya. Ironisnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja Amerika bisa justru membebani jutaan konsumen dengan harga produk yang lebih mahal. Apalagi iPhone bukanlah barang mewah semata, tetapi telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. India, Tiongkok, dan dinamika rantai pasok global. Apple selama beberapa tahun terakhir telah berupaya untuk mendiversifikasi basis produksinya dengan mulai memindahkan sebagian produksi dari Tiongkok ke India. Langkah ini tidak hanya disebabkan oleh ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga karena pertimbangan geopolitik dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di India. Namun, langkah diversifikasi ini malah mendapat resistensi dari Trump yang menuntut produksi harus dipulangkan ke Amerika Serikat, bukan hanya dipindahkan dari satu negara asing ke negara asing lainnya. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kebijakan relokasi manufaktur semestinya memberi manfaat langsung bagi pekerja dan industri domestik Amerika, bukan hanya sekadar perubahan lokasi dalam lingkup globalisasi. Namun mewujudkan pabrik iPhone di Amerika Serikat bukan perkara mudah. Infrastruktur manufaktur, keterampilan tenaga kerja, serta ekosistem pemasok di Amerika tidak sematang di Asia. Pembangunan pabrik semikonduktor saja memerlukan waktu bertahun-tahun dan investasi besar. Belum lagi ketimpangan upah dan regulasi yang lebih ketat dibanding negara berkembang. Apple dan dilema geopolitik. Apple berada di persimpangan antara efisiensi ekonomi dan tekanan geopolitik. Di satu sisi, perusahaan ini ingin mempertahankan keuntungan tinggi dan kelincahan rantai pasok global yang telah dibangun selama dekade. Di sisi lain, Apple menghadapi tekanan dari pemerintah Amerika Serikat, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, yang menginginkan lebih banyak produksi domestik. Di bawah Tim Cook, Apple telah mencoba menjawab tekanan ini dengan berbagai cara. Mereka telah merakit sebagian kecil model iPhone SE di India dan mengumumkan proyek pabrik chip di Arizona melalui mitra seperti TSMC. Namun, langkah ini belum cukup bagi Trump yang menginginkan seluruh iPhone yang dijual di pasar domestik harus dibuat sepenuhnya di Amerika. Jika Apple menolak dan Trump kembali memenangkan kekuasaan pada pemilu berikutnya, ancaman tarif ini berpotensi menjadi kenyataan. Dan jika itu terjadi, tidak hanya Apple yang harus merestrukturisasi operasional globalnya, tetapi juga seluruh industri teknologi global akan terdampak. Kesimpulan, tarik-menarik antara nasionalisme ekonomi dan realitas globalisasi. Pernyataan dan ancaman Donald Trump terhadap Apple bukanlah isu tunggal yang berdiri sendiri. Ia adalah manifestasi dari konflik yang lebih besar antara nasionalisme ekonomi dan realitas globalisasi. Trump, melalui retorika tarif dan desakan produksi domestik, mencoba membalik arah sejarah yang selama beberapa dekade telah membawa manufaktur Amerika keluar dari negerinya. Namun pertanyaannya, apakah dunia saat ini, yang sangat terintegrasi dan tergantung pada efisiensi rantai pasok global, masih memungkinkan untuk kembali ke model ekonomi yang sepenuhnya domestik? Apakah membangun semua iPhone di Amerika akan benar-benar menguntungkan bagi konsumen dan negara? Atau justru akan menciptakan produk yang lebih mahal, lebih lambat diproduksi, dan menambah ketegangan geopolitik? Terlepas dari jawabannya, jelas bahwa pernyataan Trump telah mengguncang lanskap industri teknologi global. Ancaman tarif 25% terhadap Apple
mencerminkan semangat zaman di mana kebijakan ekonomi tidak lagi semata-mata soal efisiensi, tetapi juga menjadi senjata politik dan simbol nasionalisme. Dan Apple, sebagai ikon teknologi Amerika, kini berada di tengah pusaran itu, dipaksa memilih antara efisiensi global atau patriotisme domestik.